saya akan menjelaskan tentang pengertian kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah kekuasaan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1-1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan pengertian dari PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang secara implisit dapat diuraikan dari suatu keadaan di mana debitor diperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya dan mengajukan rencana pendamaian baik secara sebagian atau seluruh utangnya. Melihat pada Pasal 222 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Syarat pengajuan permohonan penyataan pailit dan permohonan PKPU adalah sebagai berikut. 1. Debitor memiliki minimal 2 kreditor atau lebih. 2. Tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 3. Diajukan atas permohonan debitor sendiri atau permohonan 1 atau lebih kreditornya. Dasar hukum pasal 2 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang penting untuk diketahui. Yang pertama, pengertian hutang. Hutang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen. Dan yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Jadi pengertian hutang ini dapat diartikan mencakup seluruh kewajiban yang dapat dinilai oleh uang. Dasar hukumnya dapat dilihat di pasal 1-6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, hal penting yang kedua. Lalu bagaimana dengan pembuktian utang itu sendiri? Dalam prakteknya, hutang tersebut harus yang pertama telah jatuh tempo, yang kedua terbukti secara sederhana, yang ketiga utang tidak dapat dibantah, dan yang terakhir telah dilakukan teguran tertulis atau somasi minimal 2 kali. Dasar hukumnya bisa dilihat di pasal 1 ayat 1 dan 2 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Dalam dasar hukum pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 UU Nomor 37 Tahun 2004, pemohon palilit dan PKPU terdiri atas debitur atau kreditur yang terbagi perseorangan dan badan hukum yang terdiri atas PT, CV, firma, UD, dan lain-lain. Dan yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan hanya terdiri dari satu kepentingan umum khusus pada permohonan pernyataan palilit. Dan satu lagi ada BI atau Bank Indonesia dan OJK yang terdiri atas bank yang tercantum pada pasal 55 ayat 2 UU nomor 21 tahun 2011. Dan pernyataan pemohon palilit dan pemohon PKPU yang kedua juga tertulis pada dasar hukum pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 pada UU nomor 37 tahun 2004 yang terbagi menjadi dua, yaitu debitur, kreditur, dan BI atau OJK. Debitur dan kreditur tersendiri terdiri atas perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan yang terakhir lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Dan BI OJK terdiri atas perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan dana pensiun, dan BUMN lebih tepatnya badan usaha milik negara. Pada bagian ini, saya akan memberikan contoh kasus pernyataan pailit yang dilakukan oleh perusahaan serta memberikan penjelasan apa yang dimaksud demi kepentingan umum. Dalam contoh kasus ini, saya mengambil berita dari PT Hansen International. Keputusan pailit ini berdasarkan surat edaran yang disampaikan PT Hansen International kepada pemegang saham dan kreditur yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Dalam surat ini,
Direktur Hansen International menyatakan putusan pilot berdasarkan hasil sidang yang dilakukan di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2020. Penjelasan tentang kepentingan umum. Penjelasan pasal 2 ayat 2. Yang pertama, A. Debitor melarikan diri. Yang kedua, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan. Yang ketiga, debitor mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Yang keempat, debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Yang kelima, debitor tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam waktu menyelesaikan utang piutang yang telah jatuh waktu, atau dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan permohonan pilot dan permohonan PKPU. Dalam PKPU, 20 hari sejak tanggal didaftarkan permohonannya, maka putusan PKPU sementara akan diucapkan di muka pengadilan. Dan penetapan PKPU tetap akan diberikan 45 hari sampai 270 hari sejak permohonan pendaftaran dilakukan. Sedangkan dalam permohonan pernyataan pilot memberikan batas waktu 90 hari untuk putusan pilot. Namun, penyelesaian kepilotan tidak memiliki batas waktu. Pengurusan atas harta kekayaan debitur untuk permohonan PKPU, maka debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus kekayaannya bersama dengan pengurus atau bersama dengan persetujuan pengurus. Sedangkan dalam putusan pernyataan pilot, debitur tidak lagi memiliki kewenangan apapun untuk melakukan pengurusan kekayaannya, dan kurator yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan. Nah, hal ini penting untuk diketahui bahwa terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Namun, terhadap putusan pernyataan pilot, pihak yang keberatan dengan putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Saja terjadi pada saat diajukan gugatan pernyataan pilot, tiba-tiba ada pengajuan permohonan PKPU pada debitur yang sama. Maka putusan terhadap permohonan PKPU harus didahulukan dengan syarat permohonan PKPU tersebut harus diajukan pada sidang hari pertama dari permohonan pernyataan pilot. Di sini saya akan membahas jenis-jenis kreditur. Di bagian ini perlu diketahui oleh para pemohon pernyataan pilot atau pemohon PKPU, apakah mereka termasuk kreditur separatis, kreditur pemegang jaminan, hak tanggungan fidusia, kredit verban, ataupun gadai. Dan di kedua ada kreditur preference, yaitu kreditur yang mempunyai sifat mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan hak istimewa pajak ataupun buruh. Dan yang terakhir ada kreditur konkuren, yaitu kreditur biasa.